Oke, baik, Bu Ami, bertemu lagi dengan kita PLN. Pengen belajar lagi nih Bu di sini. Jadi yang pertama adalah kami ingin belajar. eh, Boleh sedikit ini nggak sih Bu? Diceritakan gitu. Apa sih rumah singgah ini gitu? Eh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah singgah itu rumah yang memang menampung pasien-pasien yang dari daerah dan orang yang memang tidak mampu. Jadi persyaratan ke sini itu hanya untuk orang-orang yang tidak mampu dan ada SKTN-nya. Dan itu yang dirujuk memang berobatnya ke Jakarta ya, ke rumah sakit pusat yang berpenyakit berat. Dan kami memang memfasilitasi itu karena banyak sekali di masyarakat di daerah itu yang mengeluh. Di pemerintah memberikan jaminan, misalnya jam kesmas. Tapi yang mereka beratkan itu kebutuhan hari-hari dan transportasi dan tempat tinggal. Jadi kami ada inisiatif untuk memberikan fasilitas. Dan kebetulan di kami ini ada kendaraan ambulan ada 4 tempat memang walaupun masih ngontrak, tapi alhamdulillah kita masih bisa memfasilitasi beliau-beliau yang dari daerah itu. Oke, berarti emang peruntukannya untuk orang-orang yang berkemampuan terbatas ya Bu ya, untuk dari sisi ekonomis seperti itu, untuk kita sediakan rumah singgah ini. Artinya gratis mereka tinggal di sini. Alhamdulillah gratis, baik kebutuhan hari-hari, makan, transport semuanya alhamdulillah gratis. Oke. Termasuk orang tuanya. Anak dan orang tua ya. Tapi peruntukannya hanya untuk anak-anak atau umum? Awalnya kami untuk anak-anak, tapi kebetulan kemarin ini selalu membludak ya, malah kebanyakan yang remaja gitu. Dan kebetulan remaja dan ada juga 2 orang tua yang di sini. Sebetulnya kami tidak mau menerima pasien untuk dewasa, tapi karena kondisinya darurat dan kebetulan satu keluarga itu ada 2, yang satu orang tuanya, yang satu anaknya, jadi mau nggak mau biar tidak kemana disatukan. Ya tentunya sudah 6 tahun ya Bu ya, tidak mudah untuk mempertahankan ini atau melanjutkan ini 6 tahun. Pasti ada kendala ya, nggak selesai-selesai. Ya. Apa tuh Bu yang sampai hari ini masih jadi tantangan yang luar biasa gitu? Jadi betul Mas, kemarin ini kita sampai bingung karena kontrakan pun satu. Ada sisi sedih ya kalau sampai tidak bisa berlanjut. Sedangkan kita tuh masih tempat masih kontrak. Itu kontrak pun tidak bisa 1 tahun, itu kurang 3 tahun gitu. Kadang untung yang punya kontrak itu memberi kebijakan dalam 6 bulan tuh kita bisa harus melunasi gitu. Jadi aman lah untuk walaupun kita ya murad marit gitu ya. Dan kesulitan kadang-kadang kebutuhan hari-hari dan operasional gitu. Karena kita tuh subsidi silang itu hanya dari ambulan itu, jadi kalau ada yang sewa ambulan keluar kota, alhamdulillah kita ada pemasukan gitu. Jadi kami tidak meminta biaya dari pasien semuanya, karena kami tahu kondisi rumah, tempat tinggal dan semuanya sudah kita survei memang layak kita bantu. Itu aja sih ya, alhamdulillahnya ada bantuan seperti ya dari BMPLN, dari ada donatur dokter, tapi memang kami karyawan tidak ada yang digaji, hanya supir yang digaji. Ya, nah itu tadi Bu, nggak digaji tapi Ibu mau gitu untuk, ya tentunya banyak pilihan sebenarnya ya, tapi kenapa ini yang dipilih gitu Bu, untuk tetap mendampingi rumah singgah gitu? Apa sih alasan kuat Ibu gitu untuk tetap mau? Jadi kita pernah ngalamin Pak, mungkin pendamping kami juga pernah ngalamin pada saat mereka sakit, mereka tidak tahu kemana. Kebetulan pendamping ini suaminya sakit jantung. Kebutuhannya dia juga tidak bekerja, dia hanya kulit manggul, isinya suka manggul di pasar. Nah, karena kita bantu, dia merasa oh ternyata ada yang membantu walaupun dan yang dia tuh tidak mampu tapi mau membantu dia. Jadi akhirnya timbul, saya juga mau membantu orang lain, dia terjunlah di tempat kami ini. Saya udah jelaskan bahwa di sini untuk mencari kekayaan tidak ada, untuk mencari serba berkecukupan juga tidak ada, tapi insya Allah rezeki itu ada, pasti ada. Allah tidak tutup mata ya, niat yang baik itu pasti ada jalannya ya. Yang selama ini makanya kami jalanin ternyata sampai 6 tahun ini alhamdulillah ada aja, walaupun mereka tidak digaji,
ada aja rezekinya entah dari mana ya, karena kita harus makan. Memang saya suka kasih pilihan, mungkin silahkan mau tempat yang lain yang untuk mereka kan harus menafkahi orang anak-anak yang di rumah, tapi ternyata mereka tetap ingin terjun di sini ya, walaupun susah tapi ya dibawa happy aja gitu. Dengan ikhlas insya Allah semuanya jadi ringan. Amin. Kalau secara pribadi Ibu nih, pribadinya Ibu, apa sih Bu yang memotivasi Ibu untuk tetap ya dengan rumah singgah ini? Ya saya kembali tadi, kita pernah berpengalaman dari pribadi ya, permasalahan pribadi. Pernah saya ngalamin suami almarhum sakit-sakitan. Kita nggak tahu bahwa ternyata di pemerintah itu ada bantuan, dan masyarakat kan orang minta tetangga, pinjam tetangga, kalau kita susah belum tentu dipinjemin, karena bagaimana dia mau bayar, sama istri kita aja bayar. Nah kita sampai habis-habisan, sulit, bahkan untuk makan pun sulit saat itu. Dan saya janji, saya tidak mau orang lain ngalamin seperti saya gitu. Ternyata awalnya saya ingin mendirikan tuh perempuan mandiri. Perempuan itu harus bisa mandiri, walaupun suami saat ini bekerja, tapi tidak harus tergantung sama suami, karena pada saat suami nggak ada, kita harus menafkahi anak-anak kita. Sementara pada saat saya tinggal tuh anak-anak saya masih kecil-kecil. Jadi disitulah ternyata tidak gampang kita mengajak orang untuk bisa berusaha dari nol gitu. Kadang orang maunya berpilih yang praktis, yang enak gitu ya. Jadi akhirnya timbullah saya karena ada yang datang ke kami, ada yang sakit ya kondisinya sama seperti saya, ternyata kita bisa ada fasilitas dari pemerintah, ada ASKTM, ada jam kesda, ada jam kesmas. Itulah yang awalnya dulu saya nggak tahu. Jadi ya saya harap kepada yang sakit ini pun kami menjelaskan kita punya hak bagi yang tidak mampu, untuk kepada pemerintah minta bantuan. Dari pengalaman pribadi itu nggak pengen terjadi sama orang lain gitu ya. Dengan berjalannya waktu juga kita akhirnya tahu tentang apa-apa yang bisa dimaksimalkan di sana, akhirnya kita coba bantu itu ya. Oke, ya kalau kita sih belum nyampe seperti yang Ibu lakukan. Terakhir mungkin Bu, harapan ke depan apa sih Bu terhadap rumah singgah Sani ini? Harapan saya sih, kita umur nggak tahu ya. Saya berharap sih ada mungkin donatur yang memberikan infak tanah yang bisa buat supaya ini, walaupun saya misalnya umur saya nggak ada, tapi bisa dilanjutkan oleh anak-anak, baik pendamping maupun anak saya tetap berjalan gitu ya. Cuman kan kalau kondisinya belum ada tempat tinggal kan kita juga masih belum tenang ya. Itu harapannya bisa maju, bisa syukur-syukur bisa makin membesar, dan donatur-donatur akan berbagi pada kami gitu. Bisa ada juga panti-panti jompo gitu yang bisa kita urusin sebagai pengganti orang tua kita yang udah nggak ada. Terima kasih Bu Ami, itu paling sekilas, nanti selebihnya teman-teman dari PLN yang akan banyak ngobrol sama Ibu. Saya stop ya Bu ya.